down, yeah. I've been feeling so, I've been Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita di sini sudah kedatangan narasumber kita. Untuk Bapak narasumber, silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, kalau untuk nama saya Irfan Dede Sutaryo, sudah lengkap, dan untuk tempat lahir itu di daerah Mokomopo, daerah paling barat di Bengkulu, perbatasan langsung dengan Sumatera Barat. Terus tanggal 1 bulan 5 2002, yang kalau sekarang umurnya masih 20 tahun, ini masih terlalu muda. Terus untuk alamat sekarang itu berada di Kabupaten Batang, Bengkulu Tengah, dekat sama Es Batu dan perbatasan langsung dengan Bangladesh. Ya. Untuk profesi sekarang ya masih mahasiswa, masih melanjutkan proses studi, jenjang studi, berada di program studi bahasa dan sastra. Dan untuk pendidikannya, saya dulu SD-nya berada di SDN 07 14 Kota, itu berada di Mokomopo. Dan untuk MTX-nya saya ada di Madrasah Sanawiyah Nurul Mufti di Penarik Mokomopo juga, dan sekaligus di situ saya mengemban ada di Yayasan Pesantren Miftahul Ulum Wonosobo dari Mokomopo sampai dengan MA-nya yaitu MA Madrasah Aliyah Miftahul Ulum. Itu sekilas tentang riwayat pendidikan saya. Ya, mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Baiklah, kita di sini akan sedikit bertanya-tanya tentang pengajaran ya. Untuk yang pertama, saat berada di majelis taklim, materi apa yang sering Bapak sampaikan? Untuk di majelis taklim itu biasanya saya sering menyampaikan materi tentang adab. Yang pertama itu. Terus yang kedua itu pasti ada tentang thalabul ilmi atau menuntut ilmu, karena kewajiban setiap orang muslim. Terus yang terakhir ya, fikih. Sebenarnya semuanya mencakup, maksudnya semuanya sering disampaikan ketika dalam pembelajaran, tetapi yang paling sering dipakai itu ya misalkan tentang tauhid. Ya, tentang tauhid pernah, cuma tidak pernah lupa saya menyampaikan tentang ya adab itu, adab mencari ilmu sama fikih. Pasti saya menyelipkan kata-kata tersebut, ya walaupun hanya sepakat 2 kata, tidak banyak, tapi saya menyelipkan karena ya saya beranggapan jika hanya berfokus pada satu materi tersebut, nanti para audiens atau yang saya ajarkan itu agak merasa bosan, agak merasa jenuh, karena dia berpatokan pada satu materi, satu jalan, satu lurus terus. Jadi ya kita perlu membuka cakrawala atau pandangan yang lain, nah itu pandangan audiens itu ke pandangan yang lain gitu loh, di sela-sela gitu, dari yang menambah dari bulan. Lalu metode apa yang sering dipakai ketika menyampaikan satu materi? Kalau untuk metode ya metodenya dalam pengajaran gitu kan. Biasalah kalau untuk pengajaran gimana metodenya, yang saya melihat situasi juga ketika dalam menyampaikan metode ketika berada di kerumunan masyarakat. Mungkin dalam metode pengajaran itu, pembelajaran itu ya menggunakan metode yang sederhana, menggunakan bahasa yang mereka pahami. Kalau kita menggunakan secara bahasa ilmiah, bahasa yang memang bahasa ilmu, mungkin mereka kurang memahami, nanti bisa terjadi ya, salah pemahaman. Jadi terasa gimana, agak bingung orang itu dalam memahami apa yang kita sampaikan. Makanya itu kalau dalam metodenya itu ya kita melihat situasi dari orang tersebut atau dari daerah tersebut. Misalkan kita yang dari audiensnya itu rata-rata orang yang memang orang
ilmuwan, atau itu ya kita gunakan bahasa ilmuwan karena memang setara dengan dia keilmuannya gitu. Kalau kita dengan masyarakat biasa atau masyarakat atau anak-anak, ya jangan pakai bahasa ilmuwan. Ya pakai nggak apa-apa, cuma kan nanti dikasih tahu ini agar nambah wawasan sedikit demi sedikit anak tersebut. Karena tapi jangan dipakai terus menerus, karena soalnya kalau dipakai terus menerus, ya itu nanti terjadi kesalahpahaman. Nah disinilah kesalahpahaman tersebut yang sering menimbulkan konflik antara satu paham dengan yang paham yang lain. Tuh. Baik. Lalu apa media yang sering digunakan dalam hal tersebut? Kalau untuk media sih paling sering gitu ya, kalau pelajaran ya sama ada sebuah buku rujukan. Kalau saya biasanya katanya kita teknik itu buku rujukan, spidol sama papan tulis. Cuma biasanya materi apa kalau media kan media berkaitan dengan sesuatu yang nampak atau sesuatu yang telah. Jadi kalau dalam pembelajaran atau pembelajaran itu saya menggunakan ini tersebut, tergantung situasi juga. Misalkan memungkinkan pembelajaran tersebut tidak memakai spidol sama papan tulis, ya udah saya bawa kita mengajar. Tapi yang saya sampaikan itu ada di dalam kitab itu, maksudnya salah satu inti poinnya itu ada di situ. Misalkan tentang Isra Mi'raj. Berarti apa yang harus dilakukan Isra Mi'raj itu biasanya yang membuat kita Qaswatul Mi'raj. Di situ tentang Isra Mi'raj dari langit pertama, terus sejarahnya bagaimana. Di situ dijelaskan. Ya selain itu Maulid Nabi, nah itu ada di bab al-berjanji. Di situ juga sebenarnya bisa dijelaskan di bab itu. Jadi kalau untuk media itu banyak, tapi yang paling sering ya itu ini spidol sama pembelajaran, ya sama apa papan tulis. Nah, kalau untuk spidol papan tulis itu paling khusus biasanya ketika saya mau pelajaran ilmu sorok, karena yang kedua ilmu itu ya kalau nggak dikasih papan tulis ya udah bingung semuanya. Soalnya ya ilmu itu memang ya dibilang sulit dibilang enggak untuk tanggapan dasar. Baik, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana respon Martu terhadap materi yang disampaikan? Kalau untuk respon Martu itu sebagian dari Martu itu ada yang cuma kadang ada yang nggak setuju dari apa yang saya katakan. Cuma biasanya di akhir pembelajaran atau pembelajaran itu saya persilakan untuk bertanya siapa yang masih kurang paham dan mana yang kurang paham, biar dijelaskan kembali agar tidak terjadi kesalahpahaman. Makanya itu kalau setiap saya dalam metode belajar atau dalam pembelajaran atau dalam pembelajaran itu selalu menyimak. Terakhir itu sebelum sudah dibubarkan itu saya suruh untuk bertanya, biar nanti ketika selesai pengajaran itu tidak ada lagi yang bertanya-tanya gitu, maksudnya tidak, mereka sudah puas gitu. Itu mungkin ada sebagian yang memang sudah paham, ada sebagian juga yang memang merasa kurang respon. Kalau untuk cara saya menyampaikan secara bahasanya gaya bahasa saya, nah saya menempatkannya sesuai dengan posisi audiensnya atau matunya atau pendengarnya. Itu seperti kalangan apa, ya seperti saya sebutkan tadi, kalangannya seperti kalangan mahasiswa kah, atau kalangan remaja biasa kah, atau kalangan anak-anak kecil kah, itu harus dibedakan, jangan disamaratakan. Ketika kita menyampaikan sesuatu hal ke anak kecil, tapi kita menggunakan gaya bahasa masuk, nggak bakal sampai otak anak kecil tersebut. Ibarat kata kita menyuapi anak bayi masuk aplikasi, itu kan harus butuh proses, jadinya harus sesuai dengan tingkatan. Kalau ketika kita dalam menyampaikan suatu isi dalam suatu materi itu harus sesuai dengan tingkatan kita, nggak boleh sembarangan kita dalam. Baik, terima kasih untuk Bapak Rifan atas wawancaranya. Baiklah, kita di sini akan
akan lanjut mewawancarai saudari Zahra selaku materinya dari Bapak Rifan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana respon Anda sebagai madul terhadap materi yang disampaikan oleh Bapak Rifan? Saya sebagai madul memahami materi yang disampaikan oleh Bapak Rifan dengan baik. Lalu, apakah ada materi yang Anda ingat setelah mendengarkan materi yang disampaikan oleh Bapak Rifan? Ada satu materi yang saya ingat, yaitu materi tentang akhlak karangan Syekh Zarnuji, yaitu syarat-syarat menuntut ilmu. Yang pertama itu ada niat, yang kedua adanya guru, yang ketiga itu sabar, keempat adanya ongkos atau duit atau uang, yang kelima itu waktu yang lama, dan yang keenam itu cerdas. Baiklah, terima kasih untuk wawancara hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.